Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak. Selamat pagi Brave Kids di rumah. Selamat pagi Lose. Pagi juga Lose Lady. Waduh, senang sekali kita bisa kebaktian lagi merayakan ibadah untuk Tuhan. Dan hari ini hari yang spesial Lose. Karena Iya apa? betul sekali Lose Karena Lady. apa, Lose? Karena hari ini nih anak-anak sudah mulai datang ke sekolah minggu. Oh iya, teman-teman yang lain sudah datang sekolah minggu. Nah, ada teman-teman yang mungkin masih ada halangan atau mungkin masih liburan nih di luar kota atau luar negeri mungkin. Wah, bersyukur kalau masih bisa buka YouTube, masih bisa kebaktian, artinya masih ingat mengutamakan Tuhan. Ya, jadi yang mungkin ada halangan sakit atau liburan, yuk cepet-cepet kasih tahu teman yang lain, WA teman yang lain yang mungkin masih lupa, kabarin, suruh ikut kebaktian sekolah minggu. Waktunya kita bertemu dengan Tuhan. Benar, Lause? Betul sekali. Nah, kita bersyukur teman-teman yang lain sudah datang nih di sekolah minggu, sudah datang ke gereja untuk kebaktian onsite bersama-sama. Jangan ragu, jangan khawatir, yang lain juga nanti bisa datang lagi. Next time sama-sama kalau sudah bisa ya. Dan selalu ingat ya, nanti kalau datang gereja tetap jaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap ikuti aturan protokol supaya kita bisa sehat terus dan bisa kebaktian sama-sama. Benar gak sih? Betul sekali. Nah, karena itu walaupun kita bertemu hanya di YouTube, hati kita tetap bersukacita. Karena itu kita mau sama-sama bilang, It's good to see you here with me on YouTube. Musik. Sama-sama ya. See you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Musik. Tetap ingat ya, dengan hati sukacita bilang sama kakak, adik, mama semua yang ada di samping kamu, bilang it's good to see you here with me. Yuk sama-sama bilang, It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. sekali lagi bilang it's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad. I'm so glad that you came. I'm so glad that you Sekali came. lagi, I'm so glad. I'm so glad that you came. Iya, senang Lase ketemu saya. Seneng dong Lause Lase Lady juga senang ketemu Lase Yunia dan ketemu anak-anak di rumah. Yeah. Nah, dalam sukacita pertemuan kita ini, tentunya kita ketemu bukan hura-hura, Iya. tapi ketemu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita buka dalam doa. Minta Lase Yunia buka dalam doa ya. Oke, yuk anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur sekali kami masih bisa bertemu lagi di dalam ibadah Tuhan. Kami bersyukur
Tuhan memberikan kami kesehatan. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami, Tuhan penuhi kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Supaya hari ini kami bisa memuji Tuhan dengan senang dan gembira. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Lause, kita kemarin kan sudah seal tuh. Pikiran senang, hati senang, kita bersuka cita, namun mungkin badan sudah capek. Iya, betul. Biasanya kita lagi lemah, itu kesempatannya iblis untuk Menggoda kita. mungkin. Ya udah deh, kamu kan lagi capek, udah skip aja sekolah minggunya nanti sore aja. Lalu kita nggak datang ke sekolah minggu, atau mungkin kita ya udah lakukan yang lain. Nanti sore kelupaan, jadi nggak sekolah minggu. Ya. Aduh, kasihan. Iblis itu banyak caranya aja ya. Iya. Untuk bikin anak Tuhan jauh dari. Tapi kita mau ikut nggak, Lause? Ya jangan dong, kita nggak mau Jangan kalah. ya. Bener kan anak-anak? Nggak mau kalah kan? Iya. Terus harus ngapain dong? Harus ngapain ya? Ditolak dong, Lause. Tolaknya gimana, Lause Lady? Gimana? Kita Salah ya? harus tolak dalam nama yang berkuasa. Nama siapa anak-anak? Di rumah tuh pasti udah teriak-teriak tuh. Ayo Lause, dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Dan pakai apa? Pakai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, daripada kita ngomong, mending kita nyanyi. Iya. Anak-anak ikut Lause Yunia dan Lause Lady di sini ya. Yuk. Kita nyanyi. Saat iblis menggoda dan merayuku, aku tolak Aku dalam tolak nama dia dalam nama Yesus. Music. Sama-sama ya. Ikuti gerakan Lause. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu kamu pakai apa? Aku berdoa Dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sama-sama berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku, ayo tampil beda Lause. berani Tampil beda. Music, sama-sama kita bilang ya. Saat iblis menggodaku, aku mau tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat. Ku kuat karena apa? Yes. kasih-Nya. Yuk, firman-Nya akan teguhkan kita selalu. Teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yes. Tas dulu Lause. Harus berani tampil beda. Iya. Tampil beda apa? Sekalipun kita nggak ikut-ikutan rayuan iblis untuk buat dosa, kita harus tampil beda, ikutin karakternya siapa? Karakternya Tuhan Yesus. Karena apa? Semua yang Tuhan sudah kasih kita, hidup kita, karakter kita ini milik Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Jadi kita harus persembahkan hanya untuk Tuhan. hanya untuk Tuhan. Kita mau setia hanya kepada siapa? Tuhan. Yuk, masih mau nyanyi lagi Lause? Masih dong, Kita Lause mau nyanyi Lady. satu lagu, I Want to Be Faithful. Faithful. Nah, mungkin masih belum terlalu familiar, masih jarang-jarang lagu ini anak-anak nyanyi di rumah. Tapi nggak apa-apa, kalau belum familiar justru kita harus sering nyanyi biar sering ingat. Jadi betul kita sekali. mau puji Tuhan, kita nggak kekurangan lagu kan? Iya, Ya Lause? Yuk sama-sama. God gives to all His children talents for great and small.
Bilang, God gives to all His children. God gives to all His children, talents for great and small. My gift belongs to Jesus. I let Him use them all. I want to be faithful. I want to be true. I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful to every task. I want to be faithful. I'll give Him my best. Yes, kita mau still faithful. Ya, betul Kita mau sekali, tetap Lause. setia dan kita mau berikan yang Terbaik buat Tuhan. Masih ingat ya hari terakhir waktu kita seal kemarin? Iya, betul sekali. We will all our best to our God, right, Lause? Betul. Ya, waktunya kita kasih yang terbaik juga Untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita mau berikan persembahan kepada Tuhan, bukan karena Tuhan kita miskin, Betul. tapi ada Alkitab ajarkan kita dua hal tentang persembahan. Yang pertama, Tuhan ajar kita untuk apa? Melalui persembahan kita belajar taat. Yang kedua, kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan Yesus baik. Sambil menjalankan persembahan, buat teman-teman yang di rumah ingat QR-nya scan QR di sini. Iya. Yuk, kita berikan persembahan kita sambil menyanyi. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk bilang Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Bilang untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus baik selamanya, Selamanya. forever. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ini di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau telah memberkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat sehingga mereka boleh bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kami. Orang tua kami menyisihkan ini untuk kami bawa sebagai tanda taat dan tanda syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mau menerimanya. Dan hati Tuhan senang dengan persembahan kami. Dan biarlah dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah,
waktunya kita mau mendengar firman Firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan diceritakan oleh Lose Tony. Tony tentang sebuah keluarga. Jadi seri Keluarga tentang siapa Lose Lady? keluarga Lose Yunia, Keluarga Lose Nia. Lose Lady? Oh no, bukan. Tentunya keluarga yang ada di Alkitab. Yes. Keluarga siapa ya? Nanti biar Lose Tony yang langsung kasih tahu. Iya. Tapi kita mau berdoa, siapkan hati untuk dengar firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita dalam sikap doa sebagai doa persiapan kita untuk mendengar firman Firman Tuhan. Semua ambil sikap doa sambil menyanyi lagu ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai Selama-lamanya. sampai selama-lamanya, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan Lose Tommy. Aduh, luar biasa ya hari ini, seger sekali. Wah, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sehari lepas sehari Tuhan sudah berkati. Hari ini udah siap nih, aku mau kerja lagi, aku mau beraktivitas lagi. Oh iya, anak-anak apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Lause senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian dimanapun kalian berada. Tentunya kalian menikmati dong masa liburan ini. Ada yang main game ya, mungkin seharian ya. Ada yang nonton YouTube, ada yang mungkin tidur sampai siang hari. Ya, wah luar biasa. Menikmati liburan bersama saudara-saudara, bersama mam papa dan sebagainya. Oke anak-anak, hari ini adalah hari Sabat Tuhan, harinya Tuhan. Waktunya buat kita kembali belajar firman Tuhan. Kita sebelumnya berdoa dulu ya, minta pimpinan, minta pertolongan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu ya Tuhan. Untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan saat ini Tuhan, kami kembali ingin belajar akan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang tajam untuk mendengar dan hati yang mau belajar akan firman-Mu. Untuk kami boleh mengikuti kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, mulai hari ini dan beberapa minggu ke depan ya, sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai Abraham dan keluarganya. Nah, anak-anak, saya ingin tanya nih ya, siapa di sini yang pernah mengikuti perjalanan yang jauh dengan papa dan mama, mungkin keluar kota atau keluar negeri? Saya ingin tanya, kalau kita pergi jauh nih, entah keluar kota atau keluar negeri, biasanya kita membawa ransel atau tas. Nah, apa sih yang kita isi anak-anak di dalam ransel kita, di dalam tas kita? Tentunya kita akan isi barang-barang yang penting bukan? Ya, baju mungkin beberapa potong, kita bawa uang, kita bawa handphone, ya.
dan barang-barang penting lainnya. Atau siapa sini yang pernah pindah rumah bersama dengan papa mama? Oke, ada ya. Kalau kita pindah rumah, apakah semua barang yang kita miliki kita masukkan ke dalam ransel kita? Pasti tidak, bukan? Apa yang penting itu yang kita masukkan. Uang mungkin, HP, surat-surat berharga, dan sisanya yang besar-besar itu ya baju, ya lemari kita masukkan ke mobil pick up ya atau mobil box. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas seorang laki-laki dan istrinya yang harus pindah dan pergi jauh dari rumah ayahnya, dan mereka pergi untuk waktu yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi ke kampung halaman mereka. Anak-anak, orang itu bernama Abraham. Abraham tinggal di kota Haran yang mempunyai sebuah rumah yang bagus dan hidup nyaman, tentram di sana. Dan Abraham umurnya tidak muda lagi ya, sudah 75 tahun, sudah cukup tua. Dan dia mempunyai istri bernama Sarah, tetapi belum mempunyai seorang anak. Nah, anak-anak, pada suatu kali terjadi suatu hal yang istimewa dalam kehidupan Abraham. Bagaimana Abraham mendengar suara yang datang kepada Tuhan, suara dari sorga yang berbicara kepada Abraham. Mari kita lihat ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita lomba baca ya, kita lomba baca, siapa yang lebih cepat buka ya, kita cari ya. Kejadian 12 1 sampai 3 ya. Nanti kita baca sama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di mana ya? Ayo, siapa yang udah dapat? Siapa yang udah dapat? Perjanjian baru. Oh, bukan. Perjanjian lama. Oh, itu kitab di paling awal itu. Kejadian 12. Lo sudah dapat? Siapa udah dapat? Oke, yang udah dapat kita baca sama-sama ya. Kejadian 12 1 sampai 3. Ya, sebentar, biar lo kelihatan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke ya, kita sudah baca anak-anak ya. Nah, anak, di sini jelas sekali Abraham menerima perintah dan janji dari Allah. Di mana Allah menyuruhnya pergi dari kota asalnya ke suatu tempat yang belum ditunjukkan kemana. Kalau kalian disuruh seperti itu, mau nggak? Pergi dari kota Jakarta, ya, pergi. Namun tidak dikasih tahu pergi kemana, ya kan? Mungkin kita bingung, tempat itu di mana? Nanti keadaannya seperti apa di sana? Nah, Abraham dikasih perintah seperti itu. Dia dari kota Haran, hidup yang nyaman. Dia sekarang disuruh pergilah kamu di tempat asalmu ke negeri, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu tempat itu seperti apa. Apakah itu padang gurun, apakah itu padang rumput, apakah negeri yang bagus, Abraham belum tahu. Ya. Yang kedua, Abraham menerima janji dari Allah bahwa akan menjadikan Abraham sebuah bangsa yang besar dan memberkati Abraham. Dan melalui Abraham, semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, anak-anak, kira-kira Abraham taat gak sama Tuhan ya? Abraham percaya gak sama perkataan Tuhan ini ya? Karena itu Abraham mencari Sarah istrinya nih ya. Dia ngobrol sama istrinya, sama Sarah, bahwa dia mendengar suara dari sorga ya, yang menyuruhnya pergi ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan. Sarah tentunya sangat terkejut. Wah, kalau kita pergi bagaimana dengan hidup kita ke depan? Lalu bagaimana dengan makan kita? Bagaimana dengan ternak kita?
Nanti kalau di tengah jalan kita dirampok bagaimana? Pasti banyak pertanyaannya. Anak-anak, tetapi Abraham percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Lalu Abraham dan Sarah menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Mereka membawa milik kepunyaannya, ya kambing, domba, ya unta, dan menyiapkan semua itu. Waktu itu belum ada mobil pick up ya, belum ada mobil box anak-anak ya. Jadi barang-barang Abraham yang banyak itu, bajunya, pakaiannya, ya selimutnya ditaruh di atas unta. Ya, mereka pergi anak-anak menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang panjang ke negeri yang belum ia ketahui anak-anak. Nah, anak-anak, Abraham tidak pergi sendiri. Pergi dengan siapa? Dia pergi dengan istrinya. Dia pergi dengan Lot keponakannya. Dia pergi dengan para pembantunya. Dia pergi dari kota Haran ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan di depan sana. Dia naik gunung, dia turun lembah, dia lewatin padang gurun, ya berhari-hari. Ketika mereka lelah anak-anak, mereka istirahat. Ya, istirahat beberapa hari ya. Dan Abraham percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya, yang menyuruh dia keluar, Tuhan juga akan menyertai perjalanannya dan membawanya ke negeri yang dijanjikan itu. Anak-anak, setelah Abraham menempuh perjalanan yang cukup panjang, kira-kira 500 km, akhirnya Abraham anak-anak sampai ke suatu negeri yang indah sekali, yang subur sekali. Dan penduduknya sangat banyak. Tahu nama negeri itu apa? Namanya negeri Kanaan. Negeri apa anak-anak? Kanaan. Negeri Kanaan. Negeri inilah yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, ketika Abraham terus berjalan, akhirnya Abraham sampai ke sebuah kota, namanya kota Betel. Nah, di tempat itulah anak-anak Abraham menyatakan dirinya kepada Abraham. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Dan Abraham membangun sebuah tugu, ya sebuah mezbah untuk menyembah kepada Tuhan di tempat itu. Dan di tempat itu Abraham memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memimpin perjalanan Abraham dan rombongan dari kota Haran sampai ke kota Kanaan dengan selamat. Tuhan sudah menjaga mereka dengan selamat. Lewati padang gurun, naik gunung, perjalanan yang panjang dan menyulitkan. Belum lagi mungkin ada perampok yang mengganggu. Tapi Abraham bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah lindungi dan sekarang Tuhan sudah berikan sebuah negeri yang subur. Sebuah negeri yang makmur, yang begitu indah untuk Abraham dan keluarganya untuk mereka tempati. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan begitu baik kepada Abraham. Anak, apa sih yang kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah melihat kisah Abraham meninggalkan kotanya, pergi mengikuti pimpinan Tuhan sampai ke negeri Kanaan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ya, kita melihat Abraham ketika menerima perintah dari Tuhan, Abraham taat mengikuti perintah Tuhan. Sekalipun waktu itu Abraham sudah tua, umurnya 75 tahun. Hidupnya sudah nyaman, tapi dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Taat, itu yang Tuhan mau. Sekarang pertanyaan yang sama buat kita, buat Lause dan buat anak-anak. Kalau Tuhan kasih kita perintah, apakah kita mau taat melakukannya? Bulan lalu kita sudah belajar nih ya, 10 perintah Tuhan. Masih ingat gak? Ayo, masih ingat gak apa 10 perintah Tuhan? Atau sudah lupa perintah itu?
Osa masih ingat ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Apalagi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, apalagi, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, mengucapkan saksi dusta. Yang terakhir, jangan iri hati, jangan mengingini milik sesamamu. Itu salah satu contoh perintah Tuhan. Nah, ketika Tuhan kasih perintah-perintah itu, apakah kita mau taat mengikuti perintah-perintah Tuhan? Atau ketika Tuhan katakan hari Minggu harinya Tuhan untuk kita berbakti mencari Tuhan. Atau Tuhan katakan kita harus bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, berdoa. Apakah kita sudah taat mengikutinya? Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan dari kecil sampai kita besar, kita harus belajar untuk taat. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Sebab kita ini adalah miliknya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Dan Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Sekarang hidup kita harus menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita, harus dengan taat kita melakukannya. Itu yang Tuhan mau. Seperti Abraham, dia taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan mau anak-anak kita pun taat mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kisah Abraham ini? Kita melihat ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Tuhan menepatinya. Tuhan tidak berbohong. Ya, ketika Tuhan katakan aku akan menunjukkan suatu negeri yang indah buat kamu, ya kan? Aku akan menyertai kamu dan menjadikan engkau sebuah bangsa yang besar. Abraham menepatinya, anak-anak. Tuhan memberikan apa? Negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang indah. Itulah tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bahkan kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat Abraham nanti mempunyai seorang anak, lalu anak itu mempunyai keturunan dan keturunan yang menjadi sebuah bangsa yang besar. Itu bangsa Israel. Anak-anak, ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Kenapa? Sebab manusia bisa berbohong, tidak menepatinya. Tapi Tuhan ketika dia berjanji, dia selalu menepatinya. Karena dia Tuhan yang hidup. Karena Yesus Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Anak-anak, Tuhan kita, Tuhan yang menepati janjinya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan anak-anak, lalu Tuhan memberikan janji, maka kita harus percaya apa yang dikatakan firman Tuhan pasti Tuhan tepati. Tinggal kita menunggunya dengan tekun, dengan sabar akan janji Tuhan. Oke anak-anak, jadi hari ini saya ingin tanya lagi nih, apa yang kita pelajari hari ini? 2 hal yang perlu diingat. Yang pertama, taat. Kita taat kepada perintah Tuhan. Kita taat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita percaya Tuhan pasti menepati janjinya kepada kita. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yang tidak pernah berbohong, tapi selalu menepati janjinya kepada kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini anak-anak, ada yang sakit mungkin, ada yang mengalami masalah di dalam keluarga, berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penyertaannya dan jalan keluar buat kita. Terus kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Hari ini senang sekali ya. Kita sudah belajar firman Tuhan nih. Ya,
kita sama-sama ingin bertumbuh sebagai anak Tuhan, supaya kita semakin dekat dan semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan, dari kecil, untuk taat dengar-dengaran perintah Tuhan. Dan taat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dari hal-hal yang kecil ya Tuhan, kami ingin belajar untuk melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami juga percaya Tuhan kepadamu. Apa yang Kau katakan selalu benar dan selalu benar. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 Tuhan. Hukum ke-9, jangan berbohong. Matius Matius 4 ayat 24. Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyembuhkan menyembuhkan mereka mereka